semoga semua dalam keadaan sehat walafiat supaya bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas Ibu minta untuk memimpin doa kita pagi ini. Oke, untuk mengawali kegiatan pagi kita dan untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada Putri, silakan ke depan untuk memimpin lagu kita. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih kepada anak putri yang sudah membawakan lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, kenapa setiap hari itu kita harus bernyanyi atau tentang lagu nasional? Kenapa? Ada yang tahu? Supaya menunjukkan cita-cita kepada terhadap tanah air. Nah, bagus sekali Indra. Kenapa kita harus bernyanyi lagu nasional setiap hari? Karena bisa mengingat atau menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan kita, Ibu akan membacakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama, mengawali kegiatan dengan berdoa. Yang kedua, menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Yang ketiga, saling menghormati, menghargai, dan membantu antar teman. Yang keempat, tidak bertengkar antar teman dalam diskusi. Yang kelima, peserta didik harus aktif dalam kegiatan diskusi. Nah, itu adalah kelima hasil kesepakatan kelas kita hari ini. Nah, sekarang untuk menambah semangat kita dalam mengikuti kegiatan kita ini, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar, tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Dalam pembelajaran matematika itu kita harus semangat. Kalau kita tidak semangat, nanti matematikanya itu lemah, tidak bisa, tidak hidup matematikanya. Nah, sekarang Ibu mau kalian ingat dulu materi kita sebelumnya kemarin tentang apa? Perkalian. Nah, ada yang tahu apa itu perkalian? Oke, apa itu perkalian? Penjumlahan berulang. Nah, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Di mana contohnya misalnya 4 dikalikan 2. 4 dikali 2 sama dengan jumlahkan 4 tambah 4 sebanyak 2 kali sama dengan 8. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga matematika itu sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan
Belajar juga kalau tidak tahu berhitung jelas tidak bisa. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui pengamatan gambar pada PowerPoint, peserta didik mampu mengingat kembali operasi hitung pembagian bersusun dengan tepat. Yang kedua, melalui aplikasi PowerPoint, peserta didik mampu menghitung operasi pembagian bersusun dengan teliti. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2 di papan itu. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah pembagian bersusun. Nah, pembagian bersusun pasti kalian sudah tahu. Sering kan setiap hari di rumah itu sering melakukan pembagian dengan baik adik maupun kakak. Mungkin ada 2 buah kue, mungkin dibagi dengan kakak, dapatnya satu. Atau ada 5 kue, dibagi dengan adiknya ada 3 kah, 4 kah. Nah, akan dibagikan sama rata. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar di papan. Nah, dalam matematika, pembagian bersusun dapat merujuk pada proses membagi bilangan dengan membagi secara bertahap, langkah demi langkah. Misalnya dalam membagi bilangan, kita melakukan pembagian satu angka pada satu tempat bilangan pada satu waktu tertentu. Nah, membagi bersusun itu dengan menggunakan kurva. Ada yang membaginya seperti ini, 4 dibagi 2. Nah, ini pembagian juga. Ada juga yang menggunakan kurva 4 dibagi 2. Nah, ini yang disebut dengan kurva pembagian. Hasilnya apa? Itu adalah kurva pembagian. Di tampilan layar ini ada 1 pembagian bersusun. Sekarang soalnya kita ingin membagi 48 permen karamel. Ada kotaknya di situ. Sama rata terhadap 9 anak. Berapa permen yang akan diterima setiap anak dan berapa sisanya? Nah, perhatikan ini. Penulisannya cara menghitung 48 dibagi 9 dengan cara bersusun dengan menggunakan kurva tadi. Kurvanya seperti di sini tadi di belakang ini. Nah, 48 dibagi 9. Nah, setelah Ibu jelaskan di papan, nanti Ibu demonstrasikan menggunakan papan dashboard. Oke, sebelumnya itu kalian perhatikan di papan. Nah, cara menghitung 48 dibagi 9 dengan bersusun. Aturlah pembagian seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, pembagiannya seperti di sini. 48 dibagi 9. Nah, 48 dibagi 9 itu berapa yang dikalikan dengan 9 yang hasilnya kurang dari 48, yaitu 5. Nah, 48 dibagi dengan 9 kita ambil dengan 5. Kenapa ambil dengan 5? Karena 9 dikali 5 hasilnya 45. Jadi kurang dari 48. Kalau kita ambil 6 berarti nilainya lebih. Nanti minus kan jawabannya. Nah, kita ambil dengan 5. Sekarang 5 dikali 9 sama dengan 45. Nah, 45 jadi 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, jadi
sama dengan 5. Sisanya 3. Nah, jadi tulisannya begini. 48 dibagi 9 sama dengan 5. 45 sisanya 3. Ini sisa ya. Sisanya 3. Oke, kalau menggunakan papan dakon perhatikan ya. Ini gua ada sediakan papan dakon sama bijian, yaitu biji warna merah ini. Tidak tahu ini namanya biji apa di Indonesia. Kita hitung ya, satu orang di depan bantu ibu untuk hitung sebanyak 48. Nanti dibagikan 9 kotak dakon. Oke, nah sekarang ibu akan mendemonstrasikan cara berhitung menggunakan papan dakon. Anak-anak, kalau ketemu papannya yang biasa seperti ini, nah namanya papan dakon. Sering main ini, sering gunakan? Sering. Nah, biasanya kalian punya daerah sebutnya apa ini barang ini? Rumah. Iya, rumah tuh biasanya tuh seperti itu. Nah, sekarang ini ada 48 biji. Anggap saja tadi di layar itu permen. Nah, sekarang kita coba nyatanya menggunakan biji. Nah, sekarang ibu akan meletakkan 1 biji di setiap lubang sebanyak 9 lubang. Oke, nah dari setiap lubang di papan dakon ini terdapat 5 butir bijian tadi di setiap kolom sebanyak 9. Nah, anak-anak jadi sisanya ada berapa? 3. Nah, inilah yang dinamakan pembagian dengan menggunakan papan dakon dan dengan cara bersusun menggunakan kurva pembagian. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di depan. Nah, ada gambar atau soal simulasi tentang pembagian. Nah, perhatikan di papan ada 18 dibagi 6. Nah, 18 dibagi 6 di papan adalah 3. Di mana 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, jadi 18 dikurang 18 sama dengan 0. Pintar sekali anak kelas 4. Aplaus dulu untuk para kelas. Oke, supaya untuk menambah semangat dan bisa menggunakan papan dakon tadi, Ibu minta saya peserta didik kepada Rani, silakan untuk ke depan untuk memperagakan cara membagi dengan menggunakan papan dakon dengan soal yang ada di
gambar di tampilan layar PowerPoint tuh. Oke, silakan Rani. Ya, sudah. Hitung bijinya sebanyak 18 dibagi ke 6 loh. Oke teman-teman, perhatikan ke depan temannya untuk mempresentasikan cara berhitung membagi bersusun dengan menggunakan papan dakon. Silakan. Dan di tangannya dia sekarang ada 18 biji-bijian akan dibagikan kepada 6. Nah sekarang silakan Rani bagikan sebanyak 6 lubang. Oke, terima kasih Rani. Nah, kalian lihat tadi di tangannya Rani ada tidak? Tidak ada sisa. Jadi pembagiannya 6. Jadi 18 dibagi 6 sama dengan 3. Kesimpulannya setiap kotak yang berisi 6 itu mendapat 3 bijian. Oke, terima kasih. Berarti dari kegiatan mendemonstrasikan tadi sudah mengerti anak-anak? Sudah, baik. Nah sekarang ibu bagi dalam kelompok yang sudah terbagi kemarin. Silakan bangun dan berpindah ke dalam kelompoknya masing-masing. Ayo baik. Sekarang ibu akan membagikan LKPD ini, dikerjakan semua ya, siswanya harus aktif ya semuanya. Satu orang untuk menulis jawaban yang akan dikumpulkan di depan nanti. Ini juga sama, nanti jawabannya satu orang, satu lembarnya untuk dikumpulkan di depan. Semuanya catat ya, masing-masing dibagi itu. Oke, silakan kerja. Nah, dalam kerjanya itu kalau temannya yang tidak tahu kerja ditunjuk ya atau dikasih tahu ya cara kerjanya seperti ini. Dicatat dulu, temannya yang tidak tahu tolong ditunjuk ya supaya temannya itu bisa mengerjakan. Nanti hanya satu jawaban yang dikumpul ya dari setiap kelompok perwakilan satu jawaban. Dan kerjanya harus benar.
Dia lakukannya. Kata Sudah? Bu. Oke, sedikit lagi. 20 detik lagi. Oke, baik, waktu selesai. Sekarang kita akan mempresentasikan di depan kelas. Nah, kelompok mana yang mau mempresentasikan duluan? Kelompok 1. 1 atau 2? 2, silakan. Dan teman kelompok lain menanggapi kelompok yang sedang mempresentasikan di depan ya. Silakan. Silakan. Oke, terus nomor 2. 36 bagi 9 sama dengan 4. Iya. 42 bagi 2 sama dengan 21. Terus 84 bagi 3 sama dengan 16. terus 50 bagi 2 sama dengan 25. 64 bagi 4 sama dengan 16. 72 bagi 5 sama dengan 14 sisa 2. 81 bagi 5 sama dengan 16 sisa 1. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 2. Dan kelompok 1, ada yang mau menanggapi? Jawabannya sama? Oke. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan duduk. Sekarang gilirannya kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan di depan kelas. Kita aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 silakan. Kelompok 1 silakan. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pasangkan kartu soal berikut dengan kartu jawaban yang tepat. A. 24 bagi 3 sama dengan 8. B. 26 bagi 9 sama dengan 4. C. 42 bagi 3 sama dengan 21. D. 28 bagi 3 sama dengan 15. 60 bagi 2 sama
Tidak ada. Jadi jawabannya sama dengan kelompok 2. Oke, terima kasih. Di kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduknya. Oke. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengar teman dari kelompok 2 dan kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, jawaban dari kedua kelompok semuanya benar. Kita aplaus dulu untuk kedua kelompok. Nah, untuk kegiatan berikutnya ada kegiatan permainan. Nah, permainan di sini dari soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, di sini Ibu telah sediakan papan styrofoamnya serta kertas jawaban. Nah, di kertas jawaban ini masing-masing kelompok menulis jawaban sesuai dengan soal yang sudah dikerjakan tadi dan berlomba-lomba untuk menempelkan jawabannya di depan papan. Nah, bagi kelompok yang lebih aktif atau lebih banyak mendapatkan poin tertinggi, maka Ibu akan memberikan reward atau hadiah kepada kelompok tersebut. Nah, ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 1. Silakan tulis jawabannya, masing-masing harus punya jawaban dan masing-masing harus bisa menempelkan di depan papan yang telah Ibu sediakan. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Tulis jawabannya, geraknya cepat supaya lepas. Kalau ada kelompok lain yang mau tempel di daerah yang dianggap belum benar, silakan. Bagi kelompok lain mau tempel di daerah yang benar, silakan. Tempel finish juga boleh jawabannya di kelompok yang lain itu. Ada jawaban dari bawah. 3, 2, 1, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, terima kasih anak-anak. Kita aplaus untuk kita semua. Anak-anak, kita aplaus untuk kita semua dulu. Nah, perhatikan jawaban di papan. Ini kelompok berapa nih? Oke, perhatikan kelompok soal yang pertama 24 dibagi 3. Jawabannya 8. Apa untuk kelompok 1? Jawabannya 36 dibagi 9 sama dengan 4. Apa lagi untuk kelompok 1? 42 dibagi 2 sama dengan 21. Jawabannya sama dengan kelompok 2. Apa nomor berikutnya 48 dibagi 3 sama dengan 16. Benar? 50 dibagi 2 sama dengan 25. Benar untuk kelompok 1, sedangkan kelompok 2 jawabannya tidak benar. Jangan salah menempatkan. 8 seharusnya di nomor A. 64 dibagi 4, 14 di sisa
14 sisa 2. Ini salah. Kelompok 2 yang ini di atas. Kelompok 1. Terus yang ini salah juga, ini kelompok berapa? Nah, 72 dibagi 5 sama dengan 14 sisa 2. 81 dibagi 5 sama dengan 16 sisa 1. Tepuk tangan dulu kita semua. Sekarang kita hitung siapa warna di depan yang paling banyak dan yang paling banyak benarnya. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 benarnya hanya 2 saja, sedangkan ini salah. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang ibu akan memberikan reward atau hadiah berupa permen kepada kelompok yang mendapatkan nilai poin paling tinggi atau yang paling banyak menempelkan kegiatan permainan kita tadi. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2 tetap mendapatkan, tetapi hanya sedikit. Oke, terima kasih dengan kegiatan kita hari ini. Sekarang ibu akan membagikan soal evaluasi. Jadi masing-masing harus selesaikan soal evaluasinya selama 5 menit. Oke. Oke. Nah, di meja kalian sudah ada lembaran soal dan lembaran jawaban. Nah, silakan kerjakan, baca soal baik-baik dan dituliskan di dalam lembar jawaban. Ini adalah lembar soal dan ini adalah lembaran jawaban. Oke, anak-anak silakan kerja, waktu Anda hanya 5 menit dari sekarang. Namanya ditulis di lembaran jawaban, bukan di lembaran soal, anak-anak. Namanya ditulis lembaran jawaban, seperti kita ujian tuh. Sudah lupa? Baru ujian kemarin, sudah lupa. Mana yang paling bisa
Nah, anak-anak, tadi kalian barusan menyelesaikan soal evaluasi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Nah, materi yang barusan kita pelajari hari ini tadi tentang apa? Pembagian bersusun. Nah, pembagian bersusun itu tadi langkah-langkahnya kalian sudah tahu. Yang pertama tadi menggunakan papan karbon serta bijian dan dengan menggunakan kurva. Nah, anak-anak harus ingat bahwa pembagian itu sangat berarti dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan pernah bermalas-malasan atau merasa bosan dalam mempelajari matematika. Oke, anak-anak, bahwa matematika itu sangat
lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita tidak tahu berhitung, jelas apa yang disuruh tidak akan tahu. Nanti orang tipu kita juga kalau kita tidak tahu tuh, karena lemahnya apa? Karena kurangnya berhitung. Ya anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita lihat di papan dulu itu ada refleksi. Nah, di sini refleksi tentang kegiatan kita hari ini. Nah, apakah kegiatan satu? Apakah kegiatan pembuka pelajaran yang saya lakukan dapat mengarahkan dan mempersiapkan peserta didik mengikuti pelajaran hari ini? Yang kedua, bagaimana tanggapan peserta didik terhadap materi atau bahan ajar yang saya sajikan sesuai dengan yang diharapkan? Apakah materi terlalu tinggi, rendah, sudah sesuai dengan kemampuan awal peserta didik? Yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran yang digunakan? Apakah media sesuai dan mempermudah peserta didik menguasai materi atau kompetensi yang diajarkan? Yang keempat, apakah peserta didik dapat menangkap penjelasan atau instruksi saya dengan baik? Yang kelima, apakah peserta didik telah mencapai kemampuan yang sudah diterapkan? Yang keenam, apakah saya dapat mengatur waktu pembelajaran dengan baik? Nah, anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan kita ini hari, kita melakukan ice breaking dulu, menyanyikan lagu Aram Zam Zam. Ayo semuanya berdiri. Harus semangat ya anak-anak. Oke, mulai 1, 2, 3. Sudah, terima kasih anak-anak. Nah, pertemuan kita yang berikutnya itu kita akan membahas tentang pembagian bersusun dengan menggunakan soal cerita. Nah, dari soal cerita ini masih bersambung dengan soal pembagian bersusun tadi. Nah, kemudian kita bawa ke soal cerita. Oke, baik anak-anak. Cukup dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu minta Wakil Ketua Kelas atau Seksi Keamanan memimpin doa selesai kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.